Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musallin ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah, mari kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang bangga, senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk berproses menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkannya dan dipertemukannya kembali kita dengan bulan Ramadan. Karena endingnya nanti adalah kita akan dijadikan orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu nanti akan menjadi bekal terbaik dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, tapi yang perlu kita pahami, untuk menuju ke sana itu berproses. Untuk mendapatkan hasil itu maka kita harus berproses. La'allakum tattaqun itu proses untuk menuju menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam proses itu harus kita ikuti indikator-indikator, aturan-aturan yang mengarahkan kita menjadi orang-orang yang baik itu. Sama halnya dengan ketika kita atau saudara-saudara kita mendapatkan panggilan Allah menjadi tamunya untuk melaksanakan ibadah haji. Gelar yang paling diharapkan dari ibadah hajinya itu adalah haji mabrur. Kata Nabi, laisa lahul jaza ila jannah. Karena mabrur itu, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi proses untuk menuju ke sana itu tidak dilihat pada saat dia pulang dari haji kemudian di rumah kopiahnya putih, kemudian pakaiannya selalu pakai gamis, atau tidak seperti itu. Tapi itu diawali bagaimana dia selama proses dalam pelaksanaan ibadah itu, dia menunjukkan kemabruran hajinya. Tidak egois, bisa menolong atau memberikan pertolongan ketika orang lain mengalami kesulitan dan seterusnya. Maka demikian pula kita pada saat ini, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang punya gelar muttaqin itu, kita berproses ke sana. Dan syukurnya kita ada pada satu ajaran agama yang memberikan didikan untuk kita selalu menjadi orang yang baik. Diajarkan adab-adab, aturan-aturan bagaimana kemudian kita menjadi hamba Allah yang baik itu. Jemaah yang dirahmati Allah, maka Ramadan itu sesungguhnya menjadi syahrul tarbiyah, menjadi syahrul muhasabah, bulan tarbiyah, bulan muhasabah terhadap apa yang sudah kita jalani selama ini. Dan proses Ramadan kembali mengupgrade kita, meriset hidup kita untuk muncul kembali menjadi orang-orang yang baik. Nah, salah satu upaya yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita menjaga adab-adab yang sudah diajarkan oleh agama kita itu untuk mengarah, oh ini loh cirinya orang-orang yang muttaqin itu. Dengan adab yang diberikan oleh agamanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperhatikan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keseharian kita lakukan. Ketika kita sedang berpuasa, maka kita juga harus memperhatikan, oh ini loh cirinya orang yang puasanya benar. Maka adab dalam berpuasa itu diperhatikan. Salah satunya adalah adab ketika kita makan. Agama kita sudah mengajarkan dengan baik. Yang sering terlewatkan, bahkan kadang dianggap lumrah biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu, Nabi mengingatkan kita, la ya'kuluna bishimali fa innahu syaitanu ya'kulu bishimali. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian itu makan dengan tangan kirinya. Fa innahu syaitanu ya'kulu bishimali. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya. Itu adab yang diajarkan oleh agama kita. Di samping juga kita mengawali itu dengan doa. Nah jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita dianjurkan sahur bersama dengan keluarga kita, tapi salah satu adab yang harusnya kita lakukan terlupakan. Makannya tangan kanan tapi minumnya tangan kiri misalnya. Itu artinya proses untuk menuju nilai takwa itu kita coret sendiri, kita ciderai sendiri. Nah hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika Nabi mengingatkan anak kecil. Ini anak kecil yang diajarkan itu ya. Bahkan Nabi mengingatkan, dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ketika ada anak itu di rumahnya ada hidangan, anak kecil itu lari-lari, kemudian mengambil makanan untuk langsung dimakan. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya ghulam samillah, wahai anak kecil, bacalah basmalah. Ojo langsung dijukuk, langsung diemplok, ngapunten ya kalau bahasanya agak kasar. Wis pokok jukuk. Tapi Nabi mengingatkan anak kecil itu dengan kalimat yang seperti itu. Nah seringkali kita kelupaan. Entah itu yang makan sahur, entah itu yang buka puasa, atau makan keseharian, seringkali kita kelupaan itu. Maka kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tadi. Ya ghulam samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Artinya ketika kita mengawali makan itu dengan mengucapkan basmalah. Dilanjutkan oleh Nabi, makulu biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kesempatan kalau dalam keluarga, karena ini adalah Ramadan, itu bulan keluarga sesungguhnya. Kesempatan orang tua memberikan tarbiyah kepada anaknya. Ketika anaknya lupa, Mas, Dek, atau Mbak, ayo makannya seperti apa, itu diajarkan dan orang tua memberikan teladan. Maka ini salah satu proses kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin itu. Dan itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena hadiahnya besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bekal takwa itu kita pegang. Kalau jenengan nanti bisa melihat di surat Ali Imran ayat yang ke-133 itu, hadiahnya luar biasa yang Allah berikan. Surga ampunan dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Minta hadiah besar tapi kemudian kita tidak mau berproses, itu artinya kita sedang bermimpi. Nah Ramadan ini mengajarkan kita sabar untuk bertahap ke arah sana. Adab-adab kita perhatikan, yang selama ini terlupakan harus dikumpulkan lagi, ditata lagi, biar nanti menjadi kebiasaan selama 1 bulan. Terbiasa lagi ketika Ramadan meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini hanya 10 menit, yang harus kita perhatikan lagi, selain adab makan dan minum kita, adab anak-anak kita
dan adab kita sendiri dalam berpakaian, dalam bergaul. Salah satunya yang bergaul, yang ini saat ini komentar banyak orang itu, akan jadi seperti apa anak kita nanti. Bapak Ibu kalau membaca peristiwa tanggal 14 Februari kemarin, 4 hari sebelum Ramadan, saya singgung saja, mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bicarakan ini. Ketika seorang Zain usia 13 tahun, atau ada yang menulis 14 tahun, harus meregang nyawa dengan 8 tusukan di perutnya. Anak laki-laki itu yang ada di Bandung, karena pergaulan yang salah. Siapa yang menghabisi? Kakak kelasnya yang ada di SMA. Kenapa? Karena pergaulan yang salah itu tadi. Maka ini yang juga kita ajarkan, termasuk dalam pergaulan itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, terkait dengan adab dan tata cara kita dalam berbusana. Jamaah yang dirahmati Allah, karena suasana yang sudah mulai ramai, saya mohon maaf waktu yang terbatas. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk betul-betul berproses, dengan mulai dari hal-hal yang kecil, dengan proses yang benar itu. Mudah-mudahan Allah berkenan dan mengizinkan kita untuk mendapatkan bekal terbaik dalam kehidupan kita, yaitu bekal takwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.